Sebagian masyarakat jika mendengar kata konspirasi pasti akan langsung tergelitik dengan teori-teori di luar pengetahuan umum. Sedangkan penjelasan konspirasi adalah persekongkolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Ada beberapa film yang mengulas tentang konspirasi ini. Konspirasi bisa memuat semua bidang, dan biasanya mengolah suatu kejadian dengan pola pikir yang berbeda dengan orang pada umumnya. Membahas konspirasi ras maupun agama biasanya akan banyak orang yang melirik untuk mengulik penjelasan tersebut. Nah, daripada kalian bingung mending langsung catat aja nih rekomendasi film tentang konspirasi ini. Yuk kita simak. Alive, like we were gone so long. Do you know of any other survivors? Number 1. The Passion of the Christ. The Passion of the Christ adalah suatu film drama epik buatan Amerika Serikat, disutradarai oleh Mel Gibson dan dibintangi oleh Jim Caviezel yang berperan sebagai Yesus Kristus. Film ini menggambarkan penderitaan Yesus yang utamanya berdasarkan pada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Film ini juga mengacu pada praktik keimanan seperti Jumat Duka Cita beserta karya tulis devosional yang lain. Contohnya penampakan-penampakan terkenal Maria yang dikaitkan dengan Beata Anna Katarina Emmerich. Film ini secara khusus menceritakan 12 jam terakhir kehidupan Yesus di dunia, dimulai dengan penderitaan di Taman Getsemani, insomnia dan kedukaan Santa Perawan Maria, serta berakhir dengan suatu penggambaran singkat kebangkitan Yesus. Kilas balik sosok Yesus sebagai seorang anak kecil dan sebagai seorang pemuda dengan Maria ibunya, memberikan khotbah di bukit, mengajar ke-12 rasul, dan saat perjamuan terakhir, merupakan beberapa penggambaran yang paling penting. Pengambilan gambar film ini dilakukan di Italia. Semua percakapan menggunakan bahasa Aram, Ibrani vernakular, dan Latin, beserta dengan subjudul. The Passion of the Christ telah menjadi kontroversi dan mendapat berbagai ulasan beragam hingga yang positif. Dengan beberapa kritikus mengklaim bahwa kekerasan ekstrim dalam film ini mengaburkan pesannya. Film ini mengalami kesuksesan besar, memperoleh pendapatan kotor sebesar $612 juta selama penayangannya di bioskop. The Passion of the Christ menjadi film keagamaan dengan pendapatan kotor tertinggi dan film bukan berbahasa Inggris dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang sejarah. Film ini juga mendapat 3 nominasi di Academy Award ke-77. Number 2. Submission. I say, what would you like to do tonight? He says, I'm coming up to you from behind. I'm bending you over a trash can, making you open your legs. Yeah. I'm going to bed. Okay, all right. I'll be up in a bit. Film ini diadaptasi dari novel berjudul The Blue Angel, karya Francine Prost. Richard Levin yang merangkap tugas sebagai penulis skenario sekaligus sutradara mencoba mengadaptasi novel tersebut dalam rentetan scene yang sederhana, ritme cerita yang berjalan sedang, dan tanpa dialog yang panjang. Pada beberapa scene trik adaptasi Levin cukup berhasil membangun kisah dan interaksi antar karakter, namun secara utuh film ini kehilangan alur yang bisa menggugah emosi. Bangunan cerita yang seharusnya mampu memberikan rasa simpati kurang dimaksimalkan sehingga ujung kisah film ini seakan hanya sekedar pelengkap tanpa memberikan konklusi yang tepat. Namun apapun kekurangannya, film ini cukup baik untuk dinikmati. Terlebih lagi kita bisa tahu sebatas mana sebuah tindakan bisa dikatakan pelecehan seksual yang hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Really intimate pages. I'm wondering if, how's Angela Argo doing? Why do you ask? The stuff she wrote for me was terribly obscene. Would you help me carry the stuff up to my room? I never talked to a female student alone in my office without the door wide open. I wanted to talk to you about a novel that I'm writing. Number 3. Noah.
Noah adalah sebuah film epik religius yang disutradarai oleh Darren Aronofsky serta diskenarioi oleh Aronofsky dan John Logan. Dibintangi oleh Russell Crowe, Jennifer Connelly, Douglas Booth, Logan Lerman, Emma Watson dan Ray Winston. Film ini dirilis pada tanggal 28 Maret tahun 2014. Sebelum kehancuran dunia dengan banjir bandang hebat, sang pencipta dunia memilih seorang pria bernama Nuh untuk melakukan sebuah misi. Sesuai dengan visi ilahi yang meramalkan akhir dari dunia, Nuh mencoba untuk memberitahu umatnya agar menghentikan dosa-dosa yang mereka perbuat di bumi untuk diselamatkan. Tidak ada yang mendengarkan peringatannya, dan Nuh beserta keluarganya diusir dan dibiarkan berjuang sendiri di padang gurun. Tidak adanya tanda lulus sensor pada film tersebut, membuat film ini tidak akan beredar di seluruh Indonesia. LSF pun telah mengimbau kepada sejumlah pengelola bioskop untuk tidak menayangkannya. Banyak pertimbangan. Pertama, konten dari Noah itu tidak sesuai dengan yang diyakini atau tidak sesuai dengan cerita dalam kitab suci, ujar Ketua LSF Mukhlis. It begins. When they come, they will be desperate, and there will be many. Number 4. The Conspirator. The Conspirator adalah sebuah film drama sejarah misteri Amerika Serikat tahun 2010 garapan Robert Redford yang berdasarkan pada skenario asli karya James D. Solomon. Film tersebut adalah film debut dari American Film Company. Film tersebut mengisahkan cerita Mary Surratt, satu-satunya konspirator perempuan yang didakwa atas kasus pembunuhan Abraham Lincoln dan wanita pertama yang dieksekusi oleh pemerintahan federal Amerika Serikat. Film tersebut menampilkan James McAvoy, Robin Wright, Justin Long, Evan Rachel Wood, Jonathan Groff, Tom Wilkinson, Alexis, Kevin Kline, John Cullum, Toby, dan James Badekdale. Frederick Aiken, seorang pahlawan peraih bintang Union serta pengacara yang idealis, bersemangat untuk terjun dalam politik. Ia senang ketika ia mendapat perhatian dari sekretaris perang Presiden Lincoln, Edwin Stanton, di sebuah pesta. Namun, pertemuan ini terputus ketika sebuah tembakan dari senjata milik John Wilkes Booth merubah segalanya. Saat pencarian siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Presiden, pihak berwenang menemukan Mary Surratt, ibu dari John Surratt, diduga berkonspirasi dengan Booth. Sebagai seorang simpatisan dan ibu, Mary menolak untuk mengungkapkan lokasi anaknya. Kemarahan rakyat pun memuncak. Atas desakan mantan Jaksa Agung Reverdy Johnson, Aiken mengambil kasusnya dan membela Mary di depan pengadilan militer. Jika Mary menolak untuk menyerahkan anaknya, ia akan dihukum mati. Pengacara muda ini harus menghadapi kasus paling sulit dalam hidupnya. Number 5. The Big Shot. Michael, how are you? I found something really interesting. The Big Shot adalah film drama komedi biografi Amerika Serikat tahun 2015 yang disutradarai oleh Adam McKay dan diproduseri oleh D.D. Gardner, Jeremy Kleiner, Arnon Milchan dan Brad Pitt. Naskah film ini ditulis oleh Adam McKay dan Harles Randolph berdasarkan buku The Big Shot karya Michael Lewis dan kisah nyata tentang krisis keuangan 2007 sampai 2008 yang disebabkan oleh ledakan pasar rumah dan gelembung kredit. Film ini dibintangi oleh Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling dan Brad Pitt. Film The Big Shot ditayangkan secara perdana di Festival Lembaga Film Amerika pada tanggal 12 November tahun 2015 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 11 Desember tahun 2015 secara terbatas dan tanggal 23 Desember tahun 2015 secara luas. Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus. Film ini bercerita tentang 4 penghuni di dunia keuangan yang memprediksi keruntuhan gelembung kredit dan perumahan pada pertengahan tahun 2000-an dan memutuskan untuk mengambil alih bank-bank besar karena keserakahan dan kurangnya pandangan ke depan. Fraud has never ever worked. Eventually, things go south. When the hell did we forget all that? Number 6. The Manchurian Candidate. When I sleep, I dream. I don't want to dream.
The Manchurian Candidate adalah film fiksi ilmiah politik Amerika yang disutradarai oleh Jonathan Demme. Film ini diadaptasi dari novel Richard Condon dan remake dari film dengan judul sama yang dirilis pada tahun 1962. The Manchurian Candidate menceritakan tentang para tentara yang diculik dan dicuci otaknya untuk tujuan jahat ketika Gulf War atau Perang Teluk. Film ini dibintangi oleh Denzel Washington sebagai Bennett Marco, seorang prajurit yang tekun dan berbudi luhur. Kemudian ada pula Liv Schreiber sebagai Raymond Shaw, seorang wakil AS dari New York yang dimanipulasi menjadi kandidat wakil presiden. Lalu John Voight sebagai Senator A. Tom Jordan, oposisi dari sang wakil presiden, serta Meryl Streep sebagai Eleanor Prentice Shaw, seorang senator AS, dan ibu Raymond Shaw yang manipulatif dan kejam. Raymond Prentice Shaw. Listen. This is a coup. This is rich people funding bad science to put us sleep. Itulah beberapa rekomendasi film tentang konspirasi. Film manakan yang sudah kamu tonton? Atau mungkin kamu sama sekali belum tahu film-film itu? Yang pasti film memiliki konspirasi adalah film yang menarik untuk kamu tonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like dan komentar kalian. Segitu dulu video dari Alpus dan terima kasih sudah menonton.